Shalom, salam podcast M116. Kita akan belajar tentang eksposisi Alkitab mengenai apakah masa tribulasi itu. Masa tribulasi itu adalah masa 7 tahun yang akan datang. Di masa-masa itu akan menjadi titik akhir bagi Allah mendisiplin bangsa Israel dan sekaligus menjadi titik permulaan bagi Allah untuk menghakimi seisi dunia. Gereja yang terdiri dari semua orang yang telah percaya pada pribadi dan karya Yesus Kristus yang menyelamatkan mereka dari hukuman dosa tidak akan tinggal di dunia lagi pada masa tribulasi berlangsung. Gereja akan diangkat dari dunia ini dalam peristiwa yang disebut dengan pengangkatan gereja. 1 Tesalonika 4:13-18, 1 Korintus 15 ayat 51-53. Gereja dilepaskan dari murka yang akan datang. 1 Tesalonika 5 ayat 9. Di Alkitab masa tribulasi dirujuk dalam berbagai nama, seperti misalnya hari Tuhan, Yesaya 2 ayat 12, 13 ayat 6 dan ayat 9, Yoel 1 ayat 15, Yoel 2 ayat 1, Yoel, kemudian ayat 11 ayat 31, pasal 3 Yoel ayat 14, 1 Tesalonika 5 ayat 2, kesusahan dan kesengsaraan, Ulangan 4 ayat 30, Sefanya 1 ayat 15. Siksaan yang dahsyat merujuk pada masa yang paling berat dalam bagian akhir dari masa 7 tahun, Matius 24 ayat 21, hari atau waktu kesesakan, Daniel 12 ayat 1, Sefanya 1 ayat 15. Waktu kesusahan bagi Yakub, Yeremia 30 ayat ke-7. Untuk memahami tujuan dan kapan terjadinya masa tribulasi, kita perlu mengerti kitab Daniel 9 ayat 24-27. Bagian dari kitab Daniel ini berbicara mengenai 7 tahun 70 minggu yang telah ditetapkan atas bangsamu. Bangsa Daniel ini berarti orang-orang Yahudi, bangsa Israel yang dirujuk oleh kitab Daniel 9 ayat 24. Adalah masa yang Allah berikan untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Allah menetapkan 70 minggu untuk menggenapi semua ini. Penting untuk memahami arti 70 minggu itu bukan berarti siklus mingguan sebagaimana kita memahami saat ini, siklus 7 hari. Kata Ibrani heptat yang diterjemahkan sebagai minggu dalam kitab Daniel 9 ayat 24-27 secara harafiah berarti 7 sehingga 70 minggu. Secara harafiah berarti 70 kali 7. Masa yang Allah bicarakan sebenarnya adalah 70 kali 7 tahun atau 490 tahun. Ini dikonfirmasi oleh ayat lain kitab Daniel ayat 25 dan 26. Daniel diberitahukan bahwa Sang Mesias akan disingkirkan selama 7 minggu dan 62 minggu, total 69 minggu. Yang dimulai dari perintah untuk membangun kembali Yerusalem. Dengan kata lain, ini adalah nubuatan mengenai 69 kali 7 tahun, 483 tahun. Setelah perintah untuk membangun kembali Yerusalem diberikan, Sang Mesias akan disingkirkan. Para ahli Alkitab menafsirkan, mengkonfirmasi kalau memang 483 tahun telah berlalu sejak perintah untuk membangun kembali Yerusalem sampai masa ketika Yesus disalibkan. Kebanyakan sarjana Kristen, apapun pandangan eskatologisnya yang terkait dengan akhir zaman, mereka memahami 70 minggu di kitab Daniel dengan pengertian yang sama yang telah diuraikan di atas. Setelah berlalunya 483 tahun dari perintah untuk membangun kembali Yerusalem sampai penyingkiran Mesias, maka kini hanya tersisa tinggal 1 minggu atau 7 tahun dari nubuat kitab Daniel 9 ayat 24 yang masih harus digenapi. Masa inilah disiapkan untuk melenyapkan kefasikan, mengakhiri dosa, menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Masa 77 tahun berakhir sebagai masa tribulasi, masa di mana Allah mengakhiri penghakiman atas Israel karena dosa-dosa mereka. Kitab Daniel 9 ayat 27 menubuatkan beberapa pokok penting dalam masa 7 tahun tribulasi. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan, dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan ditetapkan menimpa dan membinasakannya. Pribadi yang dibicarakan dalam ayat ini adalah tokoh yang merujuk oleh Yesus sebagai pembinasa keji, Matius 24 ayat 15, dan disebut sebagai si binatang dalam Wahyu 13. Kitab Daniel 9:27 menyatakan kalau si binatang itu akan menempatkan patung dirinya di tempat suci dan menuntut seluruh penduduk dunia untuk menyembahnya.
Kitab Wahyu 13 ayat yang kelima menjelaskan bahwa peristiwa ini akan berlangsung selama 42 bulan, 3,5 tahun. Karena kitab Daniel 9:27 menyatakan bahwa ini akan terjadi pada masa tengah minggu. Dalam kitab Wahyu 15 ayat kelima menyatakan kalau si binatang itu akan melakukan selama 42 bulan. Bisa disimpulkan bahwa total masa itu akan berlangsung selama 84 bulan atau 7 tahun. Lihat pula di kitab Daniel 7 ayat 25 menyatakan 1 masa, 2 masa atau setengah masa, 1 masa 1 tahun, 2 masa 2 tahun, setengah masa setengah tahun, sehingga keseluruhannya menjadi 3,5 tahun, yang juga merujuk pada masa siksaan yang dahsyat yang merupakan bagian terakhir dari 7 masa tribulasi, ketika si pembinasa keji atau si binatang itu akan berkuasa. Untuk referensi lebih lanjut mengenai masa tribulasi bisa kita lihat dalam Wahyu 11 ayat 2-3 yang menyatakan soal 1260 hari dan 42 bulan. Ya, juga kitab Daniel 12 ayat 11-12 yang menyatakan soal 1290 hari dan 1335 hari yang kesemuanya itu merujuk pada pertengahan masa tribulasi. Hari-hari selebihnya dalam kitab Daniel pasal 12 kemungkinan merujuk pada masa akhir dan penghakiman terhadap bangsa-bangsa Matius 25:31-46 dan masa untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun milik Kristus. Wahyu 20 ayat 4-6. Sebagai ringkasan, masa tribulasi adalah masa 7 tahun terakhir di akhir zaman, ketika kejahatan dan kekejaman umat manusia mencapai puncaknya, di mana Allah menghakimi dengan sepantasnya. Kesimpulan yang lebih utama adalah ada banyak aspek yang sulit kita tafsirkan tentang makna daripada hari-hari, apakah dalam minggu, dalam tahun, tapi yang jelas tribulasi termasuk kedatangan Tuhan. Itu tidak ada seorang pun yang tahu. Firman Tuhan berkata, Dia datang seperti pencuri di waktu malam. Maka tugas kita yang paling utama adalah menjaga hidup kita baik-baik, sehingga masa tribulasi kapan datangnya, kapan hadirnya, kita tetap menjadi orang yang setia di dalam Tuhan. Shalom.